Haleluya. Selamat malam, Jemaat Mesbah Doa dimanapun engkau berada. Shalom. Mari bersama-sama malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, teramat baik bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama satukan hati dengan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang sangat mencintai setiap kami. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Sampai malam hari ini Tuhan, kami mendapat kesempatan untuk datang kepadamu, suatu anugerah ke setiap kami Tuhan. Kami bisa berterima kasih, kami bisa mengucap syukur sepanjang hari, sepanjang waktu. Perlindungan penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hati setiap kami persembahkan kepadamu. Kami beri yang terbaik karena kami mengasihi, mencintai-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat sepanjang waktu Tuhan. Sepanjang hari perlindungan-Mu nyata. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik. Apa yang mengasihi kami, apa yang mencintai kami. Oh, kami berterima kasih. Sama-sama katakan, Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. Akan setiap hati kita lebih katakan Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku, Kaulah Bapa kami yang sangat baik. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta. Oh, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kaulah Bapa kami yang sangat baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. Sekali lagi kita mau nyatakan, Kaulah Bapa kami yang baik. Kesempatan yang indah saat kami mencari pribadi-Mu, memandang wajah-Mu di tempat yang maha tinggi. Itu hal yang terindah, terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Suatu anugerah yang kami dapat nikmati, menjadi kesayangan Bapa. Kesayangan Bapa kami yang sangat baik, yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. So, kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Kepada-Mu
penyembahan yang terbaik hanya bagi Bapa yang sangat keren. Kaulah Bapa yang baik, Kaulah Bapa yang baik, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Tuhan, pribadi yang mengasihi setiap kami. Dan sepanjang umur kehidupan kami Tuhan, kami terus menyanyikan kebaikan-Mu. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Amin. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Nyanyikan kebaikan Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. Satu kali lagi nyatakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat suara kita lebih bagi Tuhan, sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik, amin, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Satu kali lagi kita akui kebaikannya Tuhan, sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan Yesus. Bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, dan kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan biarlah iman kita tetap tertuju pada Tuhan, apapun keadaan kita, kita mau tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya bacakan terlebih dahulu karena kita percaya kesaksian akan menambah iman, percaya kita kepada Tuhan. Iya, shalom, selamat malam Ibu Debbie dan seluruh tim Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Ya, izinkan saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, amin. Ya, kira-kira setengah tahun yang lalu saya mengalami tuduhan yang cukup serius dalam pekerjaan saya, yang mana saya dituduh merugikan perusahaan di tempat saya bekerja. Dan akhirnya selama 2 minggu saya harus diinterogasi oleh tim di manajemen di kantor. Saya diminta untuk membuat BAP kronologisnya. Dan dalam proses itu pikiran saya sangat tertekan, saya stres, saya berpikir ya mungkin ini akhir dari semuanya dan mungkin saya akan di-PHK. Saat pikiran-pikiran itu menghantui saya hanya berserah, saya berdoa, berlutut kepada Tuhan dan saya menangis kepada Tuhan. Saya juga belajar untuk mengampuni ya dan memberkati para atasan saya, owner saya, juga para bots. Dan setiap kali intimidasi itu muncul dalam pikiran saya dikuatkan lewat khotbah-khotbah Ibu di mana firman Tuhan yang Ibu sampaikan ya berkata bahwa kita harus tetap mengampuni, mendoakan, bahkan memberkati. Dan saya diingatkan dari setiap khotbah Ibu untuk belajar ikhlas. Ya, bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan walaupun tidak mudah. Ya, namun saya percaya bahwa kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Ya, tidak mudah memang, namun setelah sebulan berlalu, pembelaan Tuhan nyata dan sangat luar biasa. Ya, hasilnya akhirnya saya dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti atas segala tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada saya. Bahkan Tuhan membalikkan keadaan dengan luar biasa, saya justru mendapatkan promosi. Luar biasa Tuhan, ajaib Tuhan, dan inilah kesaksian saya di mana Tuhanlah yang menjadi pembela bagi kita. Dia Allah yang setia. Bahkan Dia Allah yang mengetahui semua yang terbaik untuk kita, semua yang selalu berharap dan mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikianlah Ibu kesaksian saya, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat untuk semua teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama yang tidak mudah. Ya, tetaplah kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia. Ya, dan Tuhan akan membela kita. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, juga buat Ibu Debbie atas semua khotbah-khotbahnya yang menguatkan, juga untuk semua tim ya, dan doa saya tetaplah menjadi berkat untuk banyak-banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin ya. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika apapun yang terjadi tidak mudah, dituduh, bayangkan ya, dituduh menyalahgunakan bahkan merugikan perusahaan. Ya, namun itulah firman Tuhan, ketika kita dengar kita harus sungguh-sungguh belajar melakukan. Ya, Dia dikuatkan lewat khotbah-khotbah saya yang menyampaikan firman Tuhan bahwa ya kita harus terus belajar mengampuni, mengikhlaskan, bahkan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Memang tidak mudah melepaskan pengampunan walaupun kita nggak salah dituduh. Ya, tidak mudah rasanya, pasti kita memberontak. Banyak pertanyaan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan?
bahkan sudah takut untuk di PHK. Namun ketika kita melakukan firman Tuhan, justru Tuhan membalikkan keadaan itu seperti semudah membalikkan telapak tangan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Justru yang tadinya terancam dipecat malah sebaliknya mendapatkan promosi, naik jabatan, dan kita percaya saudara ketika Tuhan turut bekerja, maka itulah segala hal-hal yang di luar nalar kita itu pasti terjadi. Makanya tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang berat, sulit untuk melakukan firman, tapi ketika kita tetap percaya, maka Dia Tuhan yang tidak pernah berdiam diri. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang sudah dikirimkan. Sekarang kita akan masuk di Pengkhotbah pasal yang ke-9. Judul perikopnya nasib semua orang sama. Iya. Ya, akhir kata ini dari Salomo, saudara, kesimpulan akhir dari Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo. Nasib semua orang sama, dia berkata. Pengkhotbah 9, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang benar dan orang-orang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Ayat 2, segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ya, dan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan? Ya, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Bapak Ibu, kalau kita melihat apa sih yang dimaksud oleh Salomo, dia menulis bahwa nasib semua orang sama. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ada orang yang taat, ada orang yang tidak taat, ada orang yang memberi korban, ada yang tidak memberi korban. Ya, ada orang yang mengasihi, ada orang yang membenci, tapi nasib dari mereka itu semua sama. Ya, kata Salomo. Ya, segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang-orang itu dia bilang sama. Ya, bahwa ya semua orang pada akhirnya akan mati. Itulah nasib yang dikatakan oleh Salomo. Ya, nasib manusia itu semua sama, orang jahat, orang baik, orang benar, orang berdosa, nasibnya, nasib akhir bagi semua manusia itu sama, yaitu mati, saudara ya. Makanya dia berkata di situ ya, bahwa bahkan dia menulis di sana semua orang itu pasti akan mati. Dan dia berkata bahwa anjing yang hidup itu lebih baik daripada singa yang mati. Walaupun singa kalau sudah mati buat apa? Ya, lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Artinya sehebat apapun kita semua menuju satu nasib di dunia ini, yaitu kematian. Ya, dan kita lihat apa yang Salomo tulis di sini, saudara. Jadi maksudnya Salomo itu, walaupun engkau kaya, engkau miskin, orang punya banyak uang, bahkan kekayaan tidak bisa membeli nyawa. Saya sudah melihat banyak orang kaya yang sakit dibawa terbang ke Singapura, charter pesawat pribadi. Tapi ya itulah, manusia sangat terbatas. Dia punya uang, tidak bisa membeli nyawa. Kalau Tuhan bilang selesai, ya sudah selesai. Itu nasib akhir dari manusia yang dimaksud oleh Salomo, yaitu kematian. Itu sama, saudara. Ayat yang keempat dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Ya, tapi kalau kita masih hidup, masih ada harapan. Sebab anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Selama kita hidup ada harapan. Tetaplah berharap, tetaplah percaya. Makanya kalau kita itu hidup tapi sudah tidak punya harapan, ya itu sama dengan sudah mati, saudara. Apa yang menandai orang hidup itu? Dia masih punya harapan.
Ya, makanya Salomo bilang, tapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Berharaplah kepada Tuhan, harapkanlah sesuatu yang baik. Ya, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada lagi upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Orang yang hidup ya, dia tahu bahwa suatu saat dia akan mati. Ya, jadi dia masih bisa melakukan, dia masih bisa hidup dengan harapan. Orang-orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati sudah tidak tahu apa-apa. Bahkan kenangan terhadap mereka pun sudah dilupakan oleh orang-orang yang hidup. Ya, makanya artinya saudara, selama kita masih diberi hidup, ayo jadikan hidup ini menjadi sebuah kesempatan kita mengejar apa yang benar di mata Tuhan. Ayat yang ke-6, baik kasih mereka ya sudah tidak diingat lagi, ya kata Salomo, terhadap orang-orang yang mati itu sudah nggak ada, maupun kebencian, kecemburuan, ya semua yang mereka itu sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Orang yang mati sudah nggak ada, kenangannya sudah dilupa dan sudah tidak ada bagian bagi orang mati di dalam dunia ini di bawah matahari. Ayat 7, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan atas perbuatanmu. Ya, yang terpenting selama kita hidup ini kita mengejar perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan atas perbuatan kita, maka selama kita hidup kita bisa menikmati roti ya dengan sukaria, kita bisa menikmati anggur dengan hati yang senang, sebab perkenanan Tuhan dalam itu hidup kita itu yang paling penting ya selama kita hidup. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya apa saudara? Ya, biarlah selalu putih, ini bicara tentang hidup dalam kekudusan. Pakaian yang putih itu hidup yang bersih. Selama kita hidup, yang terpenting adalah kita hidup dalam kekudusan, dalam perkenanan Tuhan. Ya, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini bicara tentang ya pengurapan Tuhan. Minyak itu adalah pengurapan Tuhan. Ya, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dan dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nikmati kehidupan kebahagiaan dalam pernikahanmu dengan istrimu. Ya, karena pada akhirnya semua akan menjadi sia-sia. Ya, kehidupan akan berlalu, tapi selama diberi hidup nikmatilah, kata firman Tuhan, dengan ya sukacita. Ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan atau hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi nantinya saudara. Ya, selama hidup apa yang harus kita lakukan? Bekerja saudara. Kerjakan apa yang dijumpai oleh tanganmu, karena kalau kita sudah mati tidak ada lagi pekerjaan di dalam dunia orang mati. Ya, jadi apapun yang dijumpai oleh tanganmu kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, jangan malas. Selama kita hidup bekerjalah supaya engkau menjadi berkat, bahkan bukan hanya engkau diberkati tapi engkau menjadi berkat. Jangan malas. Semuanya itu memang ada resiko, pekerjaan apapun. Ya, saya pun melayani Tuhan seringkali ya kita manusia, kemarin ada teman yang tanya sama saya, "Bu, ibu tuh enggak bosan ya? Dimanapun saya pergi saya harus syuting, dimanapun saya berada harus syuting." Saya bilang, ya inilah yang Tuhan beri kepada saya. Ya, saya melayani pekerjaan Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan, tapi saya mau mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Ya, kalau pada akhirnya Tuhan memberkati pekerjaan kita, puji Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, kerjakanlah itu dengan segenap hati, kata Alkitab. Apa yang dijumpai tanganmu, jangan malas, tetapi ya kerjakan itu. Sebab di dunia orang mati nanti sudah tidak ada lagi pekerjaan, pertimbangan, tidak ada lagi. Dan kesanalah engkau akan pergi. Ayat yang ke-11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ya, artinya apa saudara? Ya, kemenangan itu
dalam perlombaan dalam dunia ini ya, dan keunggulan perjuangan ya bukan hanya untuk orang yang kuat ya, juga kekayaan bukan untuk orang yang pintar, karena nasib manusia itu beda-beda. Ada orang yang tidak sekolah dia bisa jadi kaya, ada orang yang sekolah tapi nasibnya begitu-begitu aja. Bahkan saya ketemu dengan teman-teman kita dulu yang pintar, juara-juara di kelas ya, buktinya ya hidupnya cuma begitu. Justru ada yang pembolos tapi kemudian nasibnya berubah. Artinya apa saudara? Selalu ada kesempatan. Jangan berkecil hati kalau kita nggak pintar, tapi jangan sombong juga kalau kita pintar. Karena nasib masing-masing orang ya, kita akan mengalami banyak nasib. Hari ini kita bisa kaya, besok bisa miskin. Dulu saya menderita, sekarang saya diberkati ya. Tetapi di balik semuanya itu adalah mari kita ini sungguh-sungguh ya memaknai semuanya itu di dalam takut akan Tuhan. Ayat 12, karena manusia tidak dapat mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, kematian tidak ada satu orang pun yang tahu datangnya ya, dan kematian itu datang secara tiba-tiba. Karena itu mari selama kita hidup, kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Ya apapun itu, mari kita hidup takut akan Tuhan. Ya karena nasib semua manusia itu sama, yaitu kita menuju kepada kematian. Dan mari kita kejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini, supaya ketika kita mati, kita sudah selesai dan hidup kita pun ya ada di dalam perkenanannya saudara. Bukan siapa yang paling baik, bukan siapa yang paling cepat, tapi saya percaya setiap nasib yang kita alami itu ada hikmah di dalamnya. Dan ketika kita memetik hikmah itu lebih bijaksana dan hidup ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, itulah arti hidup yang sesungguhnya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa nasib manusia itu hanya satu, yaitu menuju kepada kematian. Tapi kami bersyukur bagi orang-orang yang percaya mengejar perkenanan Tuhan. Kematian bukanlah akhir hidup bagi kami, itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru dalam kekekalan. Kekekalan di surga bersama Bapa. Kematian bukan sesuatu yang perlu kami takutkan, karena ada jaminan dari Bapa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam ini. Yang terpenting kami kejar adalah perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap orang yang malam ini Tuhan mendengarkan firman ini. Apapun persoalan kami, biarlah Tuhan menjadi jawaban. Yang sembuh, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau beri kelegaan. Bahkan kami berdoa Tuhan, mereka yang dalam pergumulan yang berat, rumah tangga, bahkan keuangan, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menjamah, Engkau beri kelegaan Tuhan. Yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan Engkau sanggup menjadi penolong, asalkan kami bertobat dan sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah-Mu turun atas setiap kami. Apapun yang kami harapkan, kami tahu Tuhan sanggup. Yang ingin menjual aset, biarlah Tuhan turut bekerja. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Yang mencari pekerjaan, Engkau pertemukan dengan yang terbaik. Bapa, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu melimpah Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan bagi bangsa ini, ampuni bangsa kami. Kami memberkati bangsa ini. Kami tidak mau menebar kutu, kebencian, perpecahan, tapi kami mau menebar Tuhan doa bagi bangsa kami. Kasihi Indonesia, berkati presiden yang saat ini sedang Tuhan percayakan buat Indonesia. Berkati Pak Prabowo, Gibran dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Anugerah Tuhan melimpah. Biarlah Bapa setiap mereka boleh memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka bekerja dalam takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Indonesia di tengah-tengah krisis di dunia ini, di tengah-tengah perang yang sedang terjadi, banyak negara-negara yang mengalami banyak kesulitan, krisis, tapi Indonesia masih ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami tahu karena Tuhan mengasihi bangsa kami, memberkati para pemerintah yang ada Tuhan. Roh takut akan Tuhan
Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, biar hujan pertobatan tercurah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami patahkan segala roh perpecahan, pertikaian, kerusuhan, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah Tuhan turun. Bahkan kami berdoa buat semua bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lewatan Tuhan tercurah anugerah-Mu melimpah. Khusus bagi Timur Tengah, biarlah perang ini boleh segera selesai dan ada pertobatan Tuhan, sehingga orang-orang boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku